Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Halo adik-adik di rumah. Gimana nih kabarnya? Pastikan dalam keadaan sehat, Baik dan sukacita. baik dan sukacita. Hari ini kita mau katakan sama Tuhan Yesus, aku cinta sama Tuhan Yesus. Yesus. Kita mau katakan I love you Jesus. Sambil kita bertepuk tangan, Dan sambil kita berdiri. berdiri, dan kita gerakin tubuh kita. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about me, deep down, deep down in my heart. Think about me, deep down, deep down in my heart. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersuka cita, kami mau memuji Tuhan selalu. Kami mau menyerahkan kebaktian sekolah minggu ini pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Langsung William, Iya, berapa nih? Musaglis. Iya. Allah kita kecil atau besar? Apa ya, Dede? Kayaknya ada yang tahu nih. Ada yang bilang Oh. besar, besar, besar. Oh besar, betul sekali. Allah kita besar, apalagi kuat dan perkasa. Tiada yang mustahil Bagi Dia. Tuhan. Mari kita nyanyikan Lagu Allahku ini. besar. Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Apa ya? gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Wah, sebentar lagi kita mau dengerin firman Tuhan ya, Lausen. Betul. Kita mau nyanyikan Yesus sayang padaku. Betul, Tuhan tuh sayang sama kita. Udah kuat, udah Perkasa. perkasa, dia mau sayang sama kita meskipun kita kecil, lemah. Yuk, Kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. kita udah mulai dulu. Kita siapkan diri kita untuk dengarkan firman Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil
nih datang-datang ngagetin aku aja. Janganlah gitu, aku jadi kaget nih. Adik-adik pasti kaget ya. Losa Agis juga kaget loh. Hari ini tiba-tiba Losa Agis ke kelas kecil. Gak pernah Losa ke kelas kecil cuma main musik aja, tapi hari ini Losa Agis datang membawakan cerita firman Tuhan untuk kalian. Dan ada satu berita gembira untuk kita semua. Yeay! Kapan apa beritanya Losa? Minggu depan kita akan merayakan ulang tahun. Yeay, ulang tahun siapa? Yeay, penasaran kan? Tunggu aja minggu depan kita akan merayakan ulang tahun yang spesial. Losa mau katakan kepada semuanya, kepada semua orang di seluruh kota Pekanbaru, atau dimanapun, biar mereka tahu kita minggu depan merayakan ulang tahun. Semua ya. Wah, Losa juga akan menceritakannya kepada sahabat kecil Losa. Wah, Losa akan ambil ya. Sini aja mungkin ada ya. Nah, ini sahabat kecil Losa. Ya, tahu gak ini apa? Si semut. Ada lagunya kan? Si semut yang kecil, kamu lagi ngapain? Kamu lagi ngapain si semut? Masuk dari yang kemana-mana. Aku mau bilang ke kamu nih. Udah jangan lari dulu. Nanti dulu. Losa mau bilang ke kamu, minggu depan kita akan merayakan ulang tahun. Diem aja si semutnya. Ngomong kayak apa Losa gitu dong. Diem aja. Sudahlah, semutnya nggak mau ngomong. Biar aja dia kesana ya. Bayangin teman-teman, kalau tiba-tiba semutnya tadi beneran bisa bicara. Pas Losa ngajak ngomong tadi begini kan. Halo semut, Losa mau kasih tahu apa? Waduh, pasti Losa langsung wah, kaget langsung. Atau bayangin seperti ini loh, teman-teman semuanya, teman-teman sahabat kecil ya. Waktu Losa mau naik mobil, pas buka pintu, tiba-tiba duduk di belakang setir, lalu tiba-tiba ada suara, halo Losa Agis, mau kemana? Wah, nggak ada siapa-siapa, ada suara. Wah, pasti merinding, lalu langsung kabur. Lalu masuk lagi. Halo, kenapa kabur Losa? Waduh, siapa nih? Aku, di semut. Semut bisa ngomong. Untung semut nggak bisa ngomong. Coba bisa ngomong. Kalau Losa jalan ke iya, Losa tolong jangan jauh. Wah, tetapi hari ini Losa akan menceritakan sebuah kejadian yang luar biasa karena ada seekor binatang yang bisa berbicara atas kehendak Tuhan. Mau tahu ceritanya? Pasti penasaran kan? Binatang apa sih yang bisa bicara atas kehendak Tuhan? Oke, yuk kita ikuti ceritanya. Datanglah Allah kepada Bileam, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu, harus kau lakukan. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Keledai itu melihat ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu, sampai kamu mukul aku 3 kali? Jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam,
bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, Tidak. kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga. Dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, Aku telah berdosa. Jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu, harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Nah, sahabat kecil, adik-adik kecil yang Klaus kasihi, benar kan? Tadi ceritanya adalah tentang keledai yang bisa berbicara atas kehendak Tuhan. Tuhan yang membuat keledai itu bisa berbicara, bisa merasa takut, ya enggak? Merasa takut loh, dia takut karena melihat siapa? Melihat malaikat Tuhan yang datang dengan pedang terhunus. Jadi dia dipakai oleh Tuhan untuk berbicara, untuk menegur siapa? Bosnya, Bileam, ya kan? Jadi Bileam jadi sadar bahwa kayaknya dia mau menyimpang, tetapi oleh keledainya disadarkan. Jadi adik-adik semuanya, hari ini kita mau belajar Tuhan yang Maha Kuasa. Apa namanya mungkin Tuhan yang Maha Kuasa, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ya kan? Dia bisa memakai apa saja untuk melakukan kehendaknya. Nah, hari ini Tuhan juga memakai kalian, adik-adik kecil, untuk mengakui kemahakuasaan Tuhan di dalam hidup kalian. Ya, kita juga belajar mengakui Tuhan yang Maha Kuasa dan kita taat kepadanya kalau Tuhan mau memakai hidup kita. Ya, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk mengatur hidup kita. Siapa yang mengatur hidup kita? Kalian mungkin masih tidak mengerti. Kalian diatur oleh Tuhan melalui siapa? Papa, mama, terus guru-guru di sekolah, los-los sekolah minggu untuk mengatur kehidupan kalian menjadi anak yang lebih baik, yang taat kepada papa mama, kepada Tuhan. Ya, walaupun kita sering tidak taat, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa memakai kalian untuk menjadi anak-anak yang taat. Oke? Terus satu lagi teman-teman, terakhir kalian akan membuat sebuah aktivitas. Ya, aktivitasnya apa? Aktivitasnya adalah membuat gambar tadi binatang yang bisa berbicara, keledai. Ya, mudah, kalian tinggal mengikuti gambarnya. Ada langkah-langkahnya. Pertama menggambar ini, kedua sampai selesai, sampai terbentuk keledai. Ikuti dan taatilah. Setelah itu kalian mungkin bisa warnai, nanti ada ayatnya yang kalian bisa tuliskan di situ. Kemudian jangan lupa setelah selesai kalian kirimkan kepada lose sekolah minggu di kelas kalian supaya nanti bisa ditampilkan untuk aktivitas responku minggu yang akan datang. Nah, oke sahabat kecil, saya senang sekali bisa bertemu dengan kalian hari ini. Semoga kalian mendapat berkat melalui cerita hari ini. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah berfirman kepada kami melalui dosa kami. Ajarilah kami
terus menjadi anak yang taat, yang mengakui Tuhan kami yang Maha Kuasa, yang mengatur hidup kami melalui Papa Mama kami tercinta, melalui guru-guru kami di sekolah, melalui losa-losa kami di sekolah minggu, agar kami menjadi anak yang semakin baik, yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Ya, semuanya katakan amin. Oke, adik-adik, ada satu ayat hafalan pendek untuk kita. Coba ikutin ya. Ikutin pelan-pelan, nanti setelah lose kalian boleh hafalin di rumah. Oke, itu juga boleh kalian kirimkan ke WhatsApp ya untuk ditampilkan. Boleh? Oke, jadi hafalannya kita ambil dari kitab Kejadian 17 ayat 1b. Ikutin ya. Kejadian 17 ayat 1b. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Sekali lagi ya, Kejadian 17 ayat 1b. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Itu ya. Terima kasih buat Lause yang memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan. Pasti adik-adik udah mengerti lah setiap firman Tuhan yang disampaikan ya. Nah, saatnya kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Mengucap syukur sama Tuhan, kita memberikan persembahan kita. Nah, persembahan kita ada 3 cara. Pertama, bisa masukkan ke dalam celengan. Dalam bentuk gereja ya, Lause? Dalam bentuk gereja. Yang kedua, kita bisa dalam bentuk amplop. Nah, kalau amplop bisa minta bantuan mama papa ya, Lause? Ya. Kalau udah terkumpul bisa dibawa ke gereja. Bisa dibawa ke gereja. Nah, yang ketiga ada transfer di bawah ini rekening gereja ya. Ini boleh minta sama papa mama. Betul. Yuk kita mau katakan aku mau cinta Yesus selamanya. Ini ucapan syukur kita sama Tuhan. Kita mau katakan aku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, ya Bapak. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, padamu seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Aku mau cinta Yesus. Kita mengatakan mereka. Ku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita tutup mata kita lipat tangan kita. Tuhan, terima kasih padamu Tuhan untuk semua yang kau beri pada setiap kami hari ini. Kami telah memberikan persembahan, berkati Tuhan untuk setiap persembahan ini agar dapat menjadi alatmu dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan untuk semua yang kau beri pada setiap kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Amin. Wah, nggak terasa ya, udah selesai ya, Lausa. Hari ini kita sudah selesai, tapi tidak apa-apa. Minggu Karena minggu depan kita akan kembali lagi. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.